teman-teman semua. Salam, Shalom, shalom ya, semuanya. salam. Eh, Puji Tuhan, kita masih bisa kembali belajar sekolah sahabat ya. Kita sudah sampai di pelajaran yang ke-8 dengan judul Terang dari Bait Suci. Ya, pelajaran ke-8 dengan judul Terang dari Bait Suci dan ini didasarkan atas buku Kemenangan Akhir itu jilid 22 sampai Bab, 20 bab, dan juga apa? bab. Oh ya, bab ya, ya, bab. Bukan jilid, satu jilid doang dia. Iya, sorry. Ya, Ya. bab atau pasal lah ya. dua Hmm. puluh dua sampai 24 dan juga 28. Ya. Jadi itu adalah padanan bacaan kita untuk satu minggu ini. Jadi jangan lupa dibaca buku Kemenangan Akhirnya. Begitu ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansen boleh pimpin kita di dalam doa. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami mohon biarlah Engkau menuntun kami, pikiran dan perkataan kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Dan biarlah ini dapat menjadi pengetahuan bagi kami, pengharapan bagi kami, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua, ya seperti biasa kita akan lihat dulu pelajaran minggu lalu ya. Pelajaran minggu lalu itu kita telah belajar tentang suatu nubuatan ya, nubuatan terpanjang sejauh ini yang kita ketahui 2300 eh, pagi, petang dan pagi gitu ya. Dan Hmm. apa sih signifikansinya terhadap sejarah kekristenan? Ya, kita sudah belajar bagaimana ada sekelompok ya pengikut William Miller, tokoh reformasi di Amerika yang belajar nubuatan ini. Ya, yang didasarkan atas buku Daniel. Kemarin kita sudah belajar ya, Daniel 8, Daniel 9. Nah, kita sudah belajar arti nubuatannya apa, lalu salahnya di mana, tapi kita belum lengkap nih, karena ada sesuatu elemen dari nubuatan itu yang tidak dijelaskan di pelajaran yang lalu. Begitu ya, pelajaran lalu hanya menjelaskan, oh ini artinya ini mereka salah mengartikan begitu. Tapi apa signifikansinya apa namanya objek yang menjadi kesalahan mereka itu apa? Nah, itu belum ditelusuri lebih dalam. Nah, di mana objeknya itu adalah bait suci ya. Bait suci. Jadi penafsiran mereka terhadap aktivitas bait suci lah yang membuat kesalahan tafsiran gitu ya terhadap bait sucinya itu sendiri. Nah, sekarang di pelajaran kita, di pelajaran yang ke-8, kita akan belajar tentang si bait suci ini gitu ya. Siapa? Apa bait suci ini? Ya, untuk apa dia? Fungsinya apa? Lalu nanti kita akan hubungkan dengan kembali ke nubuatan yang tadi gitu ya. Jadi kita akan melihat nubuatan yang kemarin, tapi mungkin dari kacamata lebih ke objek ini sendiri ya, ke dalam bait suci ini gitu. Mungkin itu ya pengantarnya sedikit untuk pelajaran yang ke-8. Nah, kita akan mulai dari mana dulu nih, Mas Yansan? Ya, kita mulai dari pelajaran yang sudah kita pelajari sahabat lalu ya. Kita mulai dari Daniel 8 lagi ya. Hmm, Ya mungkin teman-teman berpikir kan sahabat lalu udah belajar Daniel 8. Kok belajar Daniel 8 lagi? Ya kalau kita mau belajar Daniel 8 sampai 3 pertemuan pun sebenarnya bisa gitu loh. Ya karena banyak yang harus dipelajari dari Daniel 8. Ya, jadi apa yang kita sudah pelajari sahabat lalu dari Daniel 8, sahabat ini kita akan pelajari lagi dari Daniel 8 lagi. Detail-detail yang belum kita pelajari akan kita pelajari. Nah, Daniel 8 ini adalah kelanjutan langsung dari Daniel 7. hmm, Teman-teman semua ya. Itu informasi pertama yang harus kita tahu hmm, untuk memahami tentang pelajaran kita bait suci. Kita nggak akan bisa memahami tentang bait suci ini kalau kita nggak melihat konteks Daniel dari pasal sebelumnya. hmm. Sebagai contoh, kita lihat Daniel 7 ayat terakhirnya, ayat 28. Coba tolong Will. Oke, 28. Ya. Sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiranku sangat menggelisahkan aku sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Iya. Jadi kalau kemarin, bukan kemarin ya, kalau pekan lalu kita melihat di akhir pasal 8 Daniel sakit menuju pasal 9 gitu ya. Sebenarnya dari pasal 7 ke 8 juga Daniel itu juga sakit juga gitu ya. Iya. Ya, apakah dia setiap menerima penglihatan jadi Takut. jadi berpikir dan pikirannya membuat dia sakit ya enggak gitu juga ya, tapi memang
apa yang dia pikirkan dari penglihatan itu cukup mengganggu dia sampai dia sakit gitu. Hmm. Dan di pasal 7 itu terjadi, bukan hanya di pasal 8 mau ke pasal 9, tapi pasal 7 mau ke pasal 8 itu juga terjadi. Nah, dan perhatikan di sini frasa kuncinya adalah aku Daniel, gitu ya. Hmm. Tolong apa ditandain Bil, entah ganti warnanya atau underline atau apa. Nah, itu bisa juga ya. Oke. Sekarang lanjut ke Daniel 8-nya ayat 1. Hmm. Yang mana ayat ini udah kita baca pekan lalu, tapi detail bagian ininya belum kita bahas. Hmm. Oke. Ini sekarang Daniel 8 ayat 1. Ini 8. Dikatakan di Pada situ. tahun, ya, mau aku Oke. baca dulu. Ya, ya boleh boleh. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsazar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Nah, perhatikan di sini sebenarnya ada permainan kata yang sama, yaitu aku Daniel. Tapi itu nggak kelihatan di bahasa Indonesianya. Di bahasa Iya. Indonesianya cuman nampaklah kepadaku Daniel. Tapi Hmm. harusnya nampaklah kepadaku aku Daniel. Hmm. Kata akunya diulangin dalam bahasa Ibrani-nya. Coba kita buka bahasa Ibrani-nya. Daniel 8. Ayat 1. Ini ya. Beshanat Shalos pada tahun ketiga, Lemalchut, pemerintahan Belshazzar, Belshazzar, Hamelech, raja itu, Khazon Nirah Elai. Aku melihat penglihatan atau penglihatan datang padaku. Ani Daniel, aku Daniel. Jadi Khazon Nirah Elai ya, nampaklah kepadaku penglihatan aku Daniel. Itu Hmm. diulangin lagi, kata akunya diulangi lagi. Hmm. Nah, mungkin bagi penerjemah bahasa Indonesia itu jadi boros, ya kan? Nampaklah kepadaku aku Daniel. Kenapa akunya harus dua kali gitu loh. Iya. Jadi bagi penerjemah bahasa Indonesia diringkas aja nampaklah kepadaku Daniel. Padahal dalam bahasa Ibrani-nya setelah Elai kepadaku ada lagi Ani Daniel. Akunya diulang lagi. Menunjukkan bahwa ini masih kesinambungan dari Daniel 7:28. Aku Daniel masih satu cerita yang sama. Dan Hmm. memang kalimat terakhir dari Daniel 8 ayat 1 mengkonfirmasi itu. Suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Hmm. Sesudah yang tampak di pasal 7 itu maksudnya. Hmm. Ya, jadi ini menunjukkan memang kelanjutan langsung. Kelanjutan langsung pasal 7 ke pasal 8 ya. Pengulangan aku Daniel dan sesuatu penglihatan yang sorry, sesuatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Jadi penglihatan ini adalah penglihatan lanjutannya yang dulu, lanjutannya yang pasal 7. Hmm. Gitu ya. Dan memang kalau kita perhatikan misalkan kita buka Bil, Daniel 7 ayat 1 bahasa Indonesia aja. Penjelasan. Oh, bahasa Indonesia, oke. Indonesia. Nah, di Daniel 7 ayat 1 dikatakan kalau Daniel menerima penglihatan ini pada tahun pertama pemerintahnya Belshazzar. Hmm. Itu Daniel 7 ayat 1. Di Daniel 8 ayat 1, ke Daniel 8 sekarang, Iya. ya. Daniel menerima penglihatan pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar. Hmm. Jadi ini adalah rezimnya pemerintah yang sama, tapi penglihatan Daniel 7 itu di tahun pertamanya dari rezimnya Belshazzar, Daniel 8 di tahun ketiganya dari rezimnya Belshazzar. Hmm. Oke, jadi tahun pertama ke tahun ketiga dari raja yang sama ada dua penglihatan beruntun. Nah, kitab Daniel itu punya pola seperti ini. Pola di mana ada penglihatan beruntun terjadi di tahun pertama, kemudian tahun ketiga. Nah, mungkin banyak pembaca yang nggak notice ini karena langsung fokus ke isi nubuatannya, tapi itu terjadi berulang kali, bukan cuma sekali di kitab Daniel. Misalnya, Daniel 1 itu tahun pertamanya Nebukadnezar, Daniel 2 itu tahun ketiganya Nebukadnezar. Menunjukkan kalau Daniel 1 dan Daniel 2 itu kesinambungan langsung. Tahun Hmm. pertama, tahun ketiga. Kemudian Daniel 9 itu tahun pertama pemerintahan Darius, Daniel 10 tahun ketiga pemerintahan Darius. Tahun pertama, tahun ketiga. Berarti Daniel 9 dan Daniel 10 itu adalah kesinambungan langsung. Hmm. Ah, ini juga sama, Daniel 7 ke Daniel 8, tahun pertama Belshazzar ke tahun ketiga Belshazzar. Itu polanya tuh diulangi di seluruh kitab Daniel. Setiap ada kesinambungan langsung, dua penglihatan yang beruntun terjadi dan berurutan dan berhubungan, itu terjadi di tahun pertama terus ke tahun ketiga dari rezim yang sama. Itu polanya kitab Daniel. Nah, ya jadi bukti-bukti ini menunjukkan pada kita kita nggak boleh memahami Daniel
8 tanpa terang Daniel 7. Ya kan? Apalagi memang Daniel 8 Daniel 7 ini punya tema-tema yang sama, jangka waktu sejarahnya juga sama sampai akhir zaman ya. Itu ada di pelajaran sekolah Sabat yang tanggal 18 Mei yang malam minggu itu, Sabat petang. Coba. Nah, itu Ini. ya tabelnya kan Daniel 7 dan Daniel 8 ditunjukkan di tabel itu. Mereka itu temanya sama dan rentang sejarahnya sama. Ya kan? Temanya adalah tema kerajaan-kerajaan ini. Media Persia di Daniel 7 ya Media Persia di Daniel 8. Yunani di Daniel 7 ya Yunani di Daniel 8. Roma di Daniel 7 ya Roma di Daniel 8 gitu. Dan jangka waktu sejarahnya, rentang waktu sejarahnya sama. Bukan hanya temanya saja, tapi rentang waktu sejarahnya juga sama. Maka dari paralelisme ini bisa kita simpulkan, kalau media Persia di Daniel 7 sama dengan media Persia Daniel 8, Yunani Daniel 7 sama dengan Yunani di Daniel 8, Roma di Daniel 7 sama dengan Roma di Daniel 8, maka penghakiman di Daniel 7 sama dengan pembersihan bait suci di Daniel 8. Hmm. Paralelnya berlanjut. Berarti pembersihan bait suci itu apa? Penghakiman. Berarti penghakiman itu apa? Pembersihan bait suci. Ya. Pembersihan bait suci di Daniel 8 harus dipahami berdasarkan penghakiman di Daniel 7 karena itu paralel, kelanjutan langsung. Gitu. Tepatnya Daniel 7 ayat berapanya kalau gitu? Ayat 10 sampai 12. Coba Bil tolong bacakan ayat 10 sampai 12. Oke, Daniel 7 ayat 10 sampai 12. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1.000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Oke. Dalam ayat ini kan tanduk kecil dihakimi lalu dihancurkan, ya kan? Tapi kita lihat ini. Sebelum sebelum si tanduk kecil ini dihancurkan ada satu proses yang terjadi. Proses pengadilan, Hmm. ya, proses pengadilan dan pengadilannya itu secara spesifik yang terjadi adalah dibukalah kitab-kitab. Nah, jadi ada kitab-kitab yang dibuka, diperiksa selama proses pengadilan ini. Nah, nanti Bill Sam akan jelaskan itu apa maksudnya kitab-kitab ini dan apa Hmm. maksudnya kitab-kitab ini dibuka. Ya, tapi yang perlu kita tahu berarti penghakimannya Daniel 7 itu adalah penghakiman yang membuka kitab-kitab itu apa kegiatannya. Berarti Hmm. pembersihan bait suci itu adalah penghakiman dengan membuka kitab-kitab berdasarkan paralelnya seperti itu. Ya, masalah kitab-kitabnya itu kitab apa, bagaimana prosesnya itu nanti dijelaskan oleh Bill ya. Oke, kita kembali lagi Bill ke Daniel 8-nya sekarang. Oke, Ya. ini ya. Ini 7 nih. Enggak Oh ya itu udah 8 8 ya. 8. 8 ya, betul betul. Nah, sekarang kita ke ayat 14-nya yang sudah kita pelajari pekan lalu juga, Hmm. ya. Dan saya sebenarnya sekarang memang mau mengulangi apa yang kita pelajari pekan lalu supaya teman-teman nggak lupa ya. Hmm. Nah, dikatakan, maka ia menjawab sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Berdasarkan paralelnya dengan Daniel 7, pemulihan tempat kudus itu adalah penghakiman, dibukanya kitab-kitab, Hmm. ya. Tapi selain dengan melihat paralelnya dengan Daniel 7, dari ayat ini sendiri kita bisa lihat bahwa ini memang tentang penghakiman. Apalagi kalau kita lihat, kita analisis secara linguistik gitu ya. Hmm. Kalau sahabat lalu itu kita melihat versi Septuagintanya. Nah, coba Will, tolong bukakan Daniel 8 ayat 14 Septuaginta. Ini udah 8 ya? Oh, udah. Oh, udah ya. Belum Tinggal ada tam set. tinggal tambah versi. LXX. Di sini Iya, ayat 14. 14. Ini. Di situ ada kata kasaris sisete, ya kan? Ah, itu adalah kata yang artinya adalah membersihkan. Berasal dari kasarizo, membersihkan, memurnikan. Nah, jadi memulihkan tempat kudus itu adalah membersihkan, memurnikan.
menurut terjemahan Septuagintanya, menurut terjemahan bahasa Yunaninya. Hmm. Nah, dan memang kata katharizo ini itu adalah istilah teknis yang digunakan di Alkitab itu merujuk kepada Yom Kippur, merujuk kepada Yom Kippur, gitu. Kita bisa lihat langsung di kitab Imamat, ya, di teks yang langsung membahas Yom Kippurnya. Kalau ya, di mana lagi kalau bukan kitab Imamat itu sendiri ya. Hmm. Nah, kita buka Imamat 16 ayat 30 versi Septuaginta. Imamat itu berarti Levitikus ya. Ya, Imamat berapa tadi? 16 ayat 30. 30. 30. Nih. Nah, ya itu ya. Jadi kata yang sama itu digunakan oleh imamat, ya, untuk apa, pembersihan dosa yang terjadi pada hari Raya Yom Kippur di bait suci, di bait suci. Perlu ditekankan itu, ya. Jadi penerjemah Septuaginta dalam menafsirkan kata nitzdak dalam bahasa Ibrani itu menjadi menjadi kasarizo itu menghubungkan ayat ini dengan istilah teknis yang memang digunakan pada hari Raya Yom Kippur, gitu. Sehingga apa ya, kita bisa lihat kalau penerjemah Septuaginta ini memang paham kalau Daniel 8 ini mengambil tipologinya dari Yom Kippur. Hmm. Ya, dan Yom Kippur itu apa? Penghakiman. Yom Kippur itu penghakiman ya. Jadi memang Daniel 8 ayat 14 ini adalah tentang penghakiman, mengambil tipologi Yom Kippur seperti Yom Kippur, gitu. Pertanyaannya akhirnya berlanjut. Memangnya Yom Kippur itu seperti apa sih? Ya, kejadiannya seperti apa? Apa yang terjadi pada hari raya itu? Hari raya Yom Kippur itu. Ya, sekarang mari kita Wah. pelajari sedikit dari Imamat 16-nya itu sendiri ya. Kita pindah ke Imamat 16. Karena Daniel 8 memang menggunakan tema dari Imamat 16. Bagusnya kita memang pelajari langsung Imamat 16 untuk mengerti Daniel 8, begitu ya. Ya. Eh kita nggak punya waktu untuk membahas semua teknis ritualnya. Jadi urutan ritualnya yang di Yom Kippur, ya. Kita nggak punya waktu untuk membahas semuanya, tapi kita bisa bahas tema-tema besar Yom Kippur itu seperti apa. Hmm. Yom Kippur ini punya implikasi yang sifatnya itu kosmik. Kosmik itu artinya menyeluruh ke seluruh, apa istilahnya? Ke seluruh alam semesta gitu ya maksudnya, ya. Jadi dia bukan hanya bersifat lokal lah gitu maksudnya ya. Implikasi yang bersifat kosmik. Nah, kita bisa lihat misalkan di ayat 21, terus 22, terus 30. Coba Bil, bahasa Indonesianya. Oke. Ini kah? Iya, 21, 22 sama 30. 21, 22, 22. Oke, aku baca 21, 22 dulu ya. Ya, Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Itu oke. ayat 21, 22. Ya, langsung ke 30 Bil. Sekarang ayat 30. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu harus ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Ya, perhatikan ada pengulangan istilah-istilah ya. Baik di ayat 21, ayat 22 dan ayat 30. Istilah yang diulang-ulang apa? Segala kesalahan, segala pelanggaran, segala dosa. Yaitu kosmik gitu. Jadi dia bukan cuman pada dosa tertentu, kesalahan tertentu, pelanggaran tertentu, tapi segala kesalahan, segala pelanggaran, segala dosa. Dan itu Hmm. memang jadi temanya Imamat 16 itu, jadi temanya teks ini. Jadi maksudnya gini, kita harus bedakan hari raya Yom Kippur ini dengan korban sehari-hari, ya. Hmm. Korban sehari-hari itu bukan dimaksudkan untuk segala dosa, segala pelanggaran, segala kesalahan, bukan. Korban sehari-hari itu dimaksudkan untuk pengampunan dosa-dosa pribadi.
Jadi siapa yang berdosa dia harus bawa korban, ya kan? Itu korban sehari-hari, ya. Tapi kalau Yom Kippur ini bukan hanya berbicara dosa satu orang aja, dia berdosa dia bawa korban enggak. Tapi ini langsung berbicara tentang seluruh bangsa Israel, ya, dosanya satu bangsa Israel, yaitu ya kosmik itu ya, keseluruhan itu apa istilahnya? Dibawa secara bersamaan dalam hari raya ini. Itu ya, dibawa secara bersamaan. Dibawa untuk apa? Dibawa untuk dibersihkan, dibawa untuk dibersihkan. Nah, kita akan perlahan-lahan belajar itu dibersihkan itu dimaksudnya kayak sorry, dibersihkan itu maksudnya kayak gimana. Tapi itu ya. Nah, kita harus clear dulu di sini. Masalah pengampunan dosa, ya, apakah misalkan ada orang A, si A gitu di bangsa Israel, dia berdosa, terus si B berdosa. Masalah Hmm. pengampunan dosa mereka masing-masing itu sebenarnya sudah clear, sudah dijamin pada korban sehari-hari. Hmm. Sudah clear, ya. Jadi nggak apa istilahnya, nggak bisa kita bilang korban yang sehari-hari itu belum mengampuni dosa. Korban sehari-hari itu sudah mengampuni dosa, ya. Jadi itu sudah cukup gitu. Tapi dosa itu belum dihapuskan, belum dibersihkan keberadaannya dari tengah-tengah bangsa Israel, meskipun sudah diampuni, ya. Diampuni itu kan ada kesalahan, diampuni supaya nggak dihukum itu, itulah diampuni. Tapi dibersihkan itu kesalahannya nggak ada lagi, hilang murni. Nah, itu pembersihannya itu terjadinya baru di hari raya Yom Kippur. Kondisi di mana dosanya itu sudah apa tidak ada lagi di tengah-tengah bangsa Israel. Hmm. Diampuninya itu sudah clear sejak korban harian, tapi dibersihkan totalnya seluruhnya itu baru di hari raya Yom Kippur. Nah, itu ya yang perlu kita lihat. Nah, karena nanti ada implikasi teologisnya itu, gitu. Eh kita bisa lihat itu di Imamat 16, coba Bil ayat 17 Bil. 17. Hmm. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan. Bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya, baginya sendiri, Hmm. bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaat orang Israel. Jemaah orang Ya, itu. jadi bukan urusan ini pribadi lagi ya, dosa pribadi lagi ya. Dosanya langsung dosa satu Israel dibawa. Oke. Coba lanjut ke ayat 33 dan 34. Ini lebih menarik lagi. 33 dan 34. Hmm. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi Hmm. kemah pertemuan dan bagi mesbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya. Bahkan bukan hanya seluruh bangsa Israel yang didamaikan, tempatnya itu sendiri, bait sucinya itu sendiri didamaikan. Hmm. Ya, ayatnya sendiri bilang gitu. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus. Jadi bait sucinya sendiri itu butuh dibersihkan. Kenapa? Bait suci itu udah jadi tong sampah dosa yang sudah diampuni betul selama korban harian. Dosanya sudah diampuni, tapi tempat kudus itu, bait suci itu jadi tong sampah dosa selama 1 tahun. Bayangkan semua dosa itu dicipratkan ke situ selama 1 tahun, ya. Jadi dosa sudah diampuni oleh korban harian, betul, ya. Tapi kotornya dosa itu tertumpuk selama setahun di situ, Iya. ya. Diampuni sudah, tapi kotornya masih di situ. Itu harus dibersihkan. Ring a bell ya. Itulah kenapa kitab Daniel bilangnya maka tempat kudus itu akan dipulihkan kembali. Ya memang Yom Kippur ini hari pemulihan tempat kudus, hari pemulihan, sorry, hari pembersihan tempat kudus juga selain pemulihan gitu ya. Jadi Hmm. ingat, bukan hanya seluruh Israelnya ya, tapi tempat kudus itu sendiri juga dipulihkan gitu. Ya kalau kita baca buku dari salah satu pakar perjanjian lama yang dimiliki gereja Advent, Roy Gen ya. Bill pasti tahu Roy Gen. Ya, Roy Gen mungkin. tuh menulis buku judulnya Altar Call. Iya. Ya, dia menulis buku tentang teologi bait suci. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, Altar Call ini sebenarnya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Iya. dan sudah diproduksi oleh IPH. Tapi saya lupa judulnya apa dalam bahasa Indonesia.
Sayangnya memang buku ini kurang gencar untuk dipromosikan, kurang gencar dipromosikan. Padahal ini buku yang sangat bagus ya. Dia menjelaskan bait suci itu secara detail, secara eksegesis dibawa ke teologi. Jadi dia nggak langsung ke teologi. Eksegesisnya clear dulu, dari konteksnya ya dibawa ke teologi. Hmm. Nah, Roy Gane ya Bil ya. Ya, Iya, Roy Gane ini iya. menjelaskan bahwa bedanya korban harian dengan Yom Kippur itu adalah adanya reversal, adanya pembalikan. Jadi polanya polanya korban harian itu adalah dari pelataran dibawa ke bilik suci, dicipratkan ke tirai pembatas antara bilik suci ke bilik maha suci. Hmm. Nggak masuk ke bilik maha suci ya, tapi dicipratkan ke tirainya. Jadi polanya dari luar ke dalam. Sementara di hari raya Yom Kippur, ya, ritualnya itu dimulainya dari bilik maha suci dulu ke bilik suci, baru ke pelataran, ya. Jadi kalau di korban harian itu dosa itu dibawa masuk oleh si pendosa, dibawa masuk ke bait suci. Di hari raya Yom Kippur dosa itu dikeluarkan lagi dari bait suci. Gitu. Ada reversal, ya. Dan ini kalau kita bahas detail ini sangat menarik. Tapi intinya adalah kalau pada hari raya korban sehari-hari dosa itu dilimpahkan dari pendosa ke korban dan dari korban ke bait sucinya itu sendiri, pada hari pendamaian bait suci itu mengeluarkan semuanya itu lagi. Mengeluarkan semuanya itu lagi. Gitu ya. Itu. Dan puncaknya ada di mana puncaknya? Puncaknya adalah pada saat pengorbanan Azazel, Hmm. ya kan? Kita baca ayat 21, Bil. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun. Ya, jadi Azazel dilepas ke padang gurun, Hmm. gitu ya. Jadi dosa selama setahun yang sudah diampuni itu dikumpulkan di bait suci. Setelah dikumpulkan bait suci, dibawa keluar dari bait suci, ditaruh kemana? Ditaruh ke padang gurun. Dibawa sama siapa ke padang gurun? Sama Azazel. Dan Azazel ini adalah perlambangan dari dosa itu sendiri, dari setan itu sendiri. Hmm. Ya, dan Azazel ini sebenarnya adalah nama ya, nama sebenarnya. Meskipun di sini diterjemahkan ya, tapi sebenarnya itu nama, gitu. Nah, dan memang ya hari Yom Kippur ini spesial ya, karena ini adalah satu-satunya hari, satu-satunya waktu di mana imam besar bisa masuk ke bilik maha suci, gitu, bisa masuk. Ya, coba kita baca Imamat 16 ayat ayat 2, ayat 14, ya. Ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Ayat Hmm. 2. Ayat 14. 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian itu di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Ya, jadi ini satu-satunya waktu di mana imam besar bisa masuk ke bilik maha suci ya. Jadi ini adalah momen yang khusus bagi bangsa Israel. Hmm. Ya. Nah, sekarang setelah kita melihat garis besar prosesinya, ini nggak detail ya, belum detail ya. Jadi kita nggak bahas detail prosesinya, dan kita melihat apa makna dari prosesi-prosesi itu. Kita juga harus sadar, saudara-saudara, teman-teman semua, bahwa hari raya pendamaian ini, Yom Kippur, itu punya alusi terhadap penciptaan. Punya alusi Benar. terhadap penciptaan. Ya. Jadi waktu di mana dilaksanakannya hari raya pendamaian ini, itu punya pola 7 dan pola 10, seperti pola penciptaan. Ya. Jadi polanya itu angka 7 sama angka 10. Nah, kita mulai dulu penciptaan. Penciptaan itu selama 7 hari. Nah, itu 7 ya. Dan penciptaan itu terjadi dalam 10 kata. Ya, jadi penciptaan itu terjadi selama 7 hari dalam 10 kata. 10 kata ini dalam bahasa Ibrani ya tentunya. Nah, kata Hmm. Vayehi itu jadilah itu muncul 6 kali, kemudian waktu menjadikan manusia itu 4 kata itu ya. Nah, Hmm. itu.
Jadi dalam penciptaan ada pola 7 dan pola 10. Oke. Nah, Yom Kippur itu juga menggunakan pola 7 dan pola 10. Yom Kippur itu dilaksanakan eh, pada bulan yang ketujuh, pada bulan yang ketujuh dan dilaksanakan pada tanggal 10 dari bulan itu. Nah, jadi dia polanya adalah 7 dan 10 merujuk pada penciptaan seperti itu. Ya. Dan memang teman-teman kalau kita lihat ya, deskripsi Alkitab tentang pembangunan bait suci itu menggunakan frasa-frasa kunci yang sama dengan peristiwa penciptaan. Itu kita bisa lihat. Misalnya kita lihat dulu penciptaan deh. Kita lihat penciptaan Kejadian 2 ayat 2 misalkan. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ya, dikatakan di situ penciptaan itu terjadi selama 7 hari, ya. Penciptaan terjadi selama 7 hari. Kemudian setelah 7 hari, kata kuncinya adalah eh, berhenti. Sorry, bukan berhenti, menyelesaikan pekerjaan. Kata kuncinya adalah menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu itu sama dengan yang ada di apa pendirian atau pembangunan bait suci pada zamannya Musa. Nah, kita bisa Hmm. lihat itu dalam Keluaran 40 ayat 33. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Nah, demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Itu bentuk frasa yang adalah frasa-frasa yang penciptaan itu. Jadi pekerjaan pembangunan bait suci itu seperti menggemakan penciptaan. Ya. Dan tadi penciptaan itu kan selama 7 hari kan. Nah, pembangunan bait suci ini juga selama 7 tahap itu. Pembangunan Hmm. bait suci selama 7 tahap. Itu nggak bisa kita bahas sekarang ya. Tapi kalau kita baca full pas keluaran 25 sampai 40 ya 15 pasal, kita nanti bisa lihat bait suci itu 7 tahap. Dan bukan hanya bait suci yang di zaman Musa, bait suci di zaman Salomo juga bahkan menggunakan frasa yang sama. Ya, kita buka satu Raja-Raja 7 ayat 40 dan 51. Coba. Ayat 40. Hmm. Dan ia membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya Ah, bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. 51. 51. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ya. Jadi frasa menyelesaikan pekerjaan itu ya, maka diselesaikanlah, maka genaplah. Itu selalu muncul dalam pembangunan bait suci, ya. Dan bait suci yang dibangun Musa dan bait suci yang dibangun Salomo juga. Dan Hmm. bait suci yang dibangun Salomo itu juga 7 tahap pembangunannya. Bait suci Musa Salomo juga 7 tahap. Jadi penciptaan 7 hari, bait suci Musa 7 hari, bait suci Salomo, bait suci Musa 7 tahap, bait suci Salomo 7 tahap juga. Kata kuncinya sama. Demikianlah telah diselesaikan pekerjaannya dan sebagainya titik-titik kayak gitu ya. Hmm. Seperti itu. Jadi jelas sekali bahwa eh, hubungan bait suci dan penciptaan itu ada di sini, ada paralelnya dan frasa menyelesaikan pekerjaan ya itu hanya muncul 3 kali di seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Bener-bener Hmm. cuma 3 kali. Ya. Coba cari aja satu teks lain selain yang kita udah baca ini yang punya frasa yang persis kayak gitu. Itu nggak ada lagi. Ya, kalau bukan penciptaan ya bait suci. Oke. Eh, Paralelisme antara bait suci dan penciptaan itu juga muncul banyak banget dalam puisi-puisi Mazmur. Ya, kalau saudara-saudara teman-teman masih ingat pelajaran terulang lalu di Mazmur, ya, waktu kita baca Mazmur kita pasti banyak belajar tentang bait suci, penciptaan tuh muncul dalam satu tema di pasal yang sama ya, bahkan di ayat yang sama. Jadi teman-teman bagusnya ingat-ingat lagi tuh pelajaran terulang lalu ya. Kita buka misalkan salah satu aja ya. Eh kita buka sebentar Mazmur berapa ya? Ada banyak ini. Misalkan Mazmur 78 ayat 69.
78 ayat 69. Ia membangun Ya, tempat kudusnya setinggi langit. Laksana bumi didasarkannya untuk selama-lamanya. Oh, laksana. ya, Iya. ya. Ya puitis ya, terjemahan bahasa Indonesia juga puitis. Ya, laksana itu seperti ya teman-teman ya. Barangkali ada yang nggak tahu. Ya, jadi bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini itu adalah digambarkan oleh pemazmur seperti Tuhan menciptakan bait suci dan bait sucinya itu adalah langit itu sendiri, surga itu sendiri bait sucinya. Ya, paralel antara bait suci dan penciptaan gitu ya. Dan ada mazmur-mazmur yang lain, kita nggak perlu baca satu-satu, tapi saya sebutkan aja ya, mazmur-mazmur yang lain. Mazmur 140, sorry, 134 ayat 3. 100 Kemudian berapa? Mazmur 134 ayat 3. Oke. Kemudian Mazmur 150 ayat 1 dan 6. Hmm. Nah, itu penciptaan diparalelkan tuh dengan bait suci, ya. Sehingga kalau kita kembali ke Daniel 8, kita kembali ke Daniel 8 ayat 14 lagi. Hmm. Coba. Minggu lalu atau pekan lalu kita udah bilang itu. Ya, ada nubuatan 2.300 petang dan pagi. Satu petang satu pagi itu artinya satu hari. Tapi Hmm. kan memang kita harus akui ya, menyebut hari dengan istilah petang pagi itu kan nggak wajar. Iya. Kenapa sih nggak dia bilang aja 2.300 hari? Kenapa harus 2.300 petang dan pagi? Ya memang betul satu petang satu pagi itu satu hari. Tapi kenapa dia sebutnya harus dengan gaya bahasa yang seperti ini? Ya karena memang istilah petang dan pagi untuk menggambarkan satu hari ya, itu adalah istilah khas penciptaan. Ya, istilah khas penciptaan. Dia muncul di penciptaan dan dia muncul di Daniel 8 ayat 14 gitu loh. Menunjukkan bahwa Daniel 8 ayat 14 ya, selain dia mengalusi pada Imamat 16 Yom Kippur, dia mengalusi juga pada penciptaan. Dan memang Imamat 16 sendiri itu mengalusi kepada penciptaan. Jadi Iya, kita iya. bisa melihat koneksinya antara kejadian satu, penciptaan, Imamat 16, Yom Kippur, Daniel 8 ayat 14 ya, itu berhubungan. Dan memang penghakiman berhubungan dengan penciptaan. Melalui penghakiman lah penciptaan itu bisa diadakan. Bukan penciptaan yang pertama dulu, tapi penciptaan kembali. Hmm. Ya, penciptaan kembali. Akhir zaman. Nah, kita sebut pakai istilah itu ya. Setelah apa? Setelah dosa benar-benar dimusnahkan dari bumi ini. Artinya gimana? Dosa dimusnahkan dari bumi ini. Bukan hanya sudah diampuni, dosa itu sudah diampuni waktu Yesus mati. Iya, sudah clear itu. Tapi nyatanya sekarang kita masih hidup di dunia berdosa. Orang-orang yang berdosa dan tidak mau menerima pengampunan masih belum binasa. Hmm. Setan yang merupakan sumber dosanya pun masih belum binasa. Artinya sudah diampuni. Itu bukan berarti dosa itu sudah hilang dan musnah sepenuhnya. Bagaimana cara dia musnah? Ya, harus ada penciptaan kembali. Hmm. Penciptaan kembali artinya orang berdosa harus dimusnahkan dulu, setan dimusnahkan dulu, baru penciptaan kembali, langit baru, dunia baru. Tapi sebelum itu yang mendahului itu kan harus ada penghakiman dulu. Iya. Ya kan? Jadi kenapa Imamat 16 menghubungkan penghakiman dengan penciptaan? Lalu kenapa Daniel 8 menghubungkannya dengan Imamat 16 tapi menghubungkan juga dengan penciptaan? Kenapa? Karena penghakiman inilah yang make sure kalau penciptaan kembali akan terjadi lagi. Melalui penghakiman lah kita yakin bahwa kita akan kembali lagi pada momen yang sama seperti pada saat penciptaan dulu. Hmm. Setelah Hmm. penghakiman kita bisa yakin, oh dunia ini akan sama seperti kejadian satu dulu. Karena ada penghakiman yang di Imamat 16. Karena ada penghakiman yang dijelaskan oleh Daniel 8. Itu ya. Nah, lalu apa bedanya penghakiman di Imamat 16 dan di Daniel 8? Meskipun Daniel 8 itu mengambil dari Imamat 16 ya, itu ada bedanya ya. Imamat 16 ya, itu adalah sebuah tipologi. Imamat 16 itu sebuah tipologi, Daniel 8 itu adalah sebuah penggenapan gitu. Jadi maksudnya gini, Yom Kippurnya bangsa Israel dulu itu sebenarnya menggambarkan Yom Kippur yang lebih besar yang ada di surga, Yom Kippur surgawi. Nah, Daniel 8 itu menggunakan Imamat 16, oke, mengalusi pada Imamat 16 untuk menggambarkan nanti ada Yom Kippur surgawi itu, penghakiman surgawi itu. Itulah yang terjadi tahun 1844, kita udah pelajari minggu lalu bagaimana cara menghitung penanggalannya, ya. Iya. Dan kita bisa lihat memang dalam teks-teks Alkitab kalau eh, bait suci di bumi itu adalah tipologi bayang-bayang dari bait suci surgawi. Itu Iya. kita bisa lihat ayatnya dalam Keluaran 25 ayat 9 misalkan. Nah,
9 dan 40. Bentar, ini adalah bait suci di bumi adalah gambaran bait suci surgawi. 2940 ya, Keluaran. Keluaran 25 ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Iya, Itu. Musa membuat bait suci itu dari contoh, contoh yang Tuhan kasih ke Musa. Dan contohnya itu Tuhan kasih dari apa yang emang udah ada di surga ya. Coba baca ayat 40. Ayat 40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkannya kepadamu di atas gunung itu. Iya. Jadi bait suci yang di bumi itu bukan original. Kita harus tahu itu miniatur dari apa yang Tuhan kasih dan yang Tuhan kasih itu ada di surga. Hmm. Itu kemudian diinterpretasikan secara lebih jelas nanti oleh Paulus. Ya, kita buka Ibrani 8 ayat 5. Ibrani 8 ayat 5 nanti menjelaskan dengan sangat jelas kalau memang bait sucinya Musa itu adalah bayang-bayang dari bait suci yang ada di surga. Eh, Ya, 8. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Hmm, ya. Di sini eh, Paulus itu dalam Ibrani 8 ayat 5 ya, Paulus itu mengeksegesis Keluaran 25 ini. Iya. Ya, dari eksegesis Paulus yang inspire juga setara dengan Keluaran 25 itu sendiri inspirasinya ya. Kita tahu bahwa bait suci di zaman Perjanjian Lama, bait suci Israel itu adalah gambaran dari bait suci surgawi. Maka Yom Kippurnya Israel adalah gambaran dari Yom Kippur surgawi, ya. Yang semuanya juga merujuk kepada nanti penghakiman dan penciptaan kembali. Nah, itulah yang dimaksud oleh Daniel, ya. Akan ada penghakiman itu dan penghakimannya itu penghakiman yang di surga yang dimaksud oleh Daniel, Yom Kippur surgawi. Hmm. Dan itu akan mempersiapkan kita menuju penciptaan kembali, Iya, gitu. Ya, karena kalau kita lihat Daniel 7 itu menjelaskan tadi penghakiman yang dibukanya kitab-kitab itu terjadi sebelum kedatangan anak manusia, iya. ya, sebelum penciptaan kembali, ya, sebelum kiamat gitu istilahnya. Dan itu diulangi oleh Wahyu. Nah, sebelum nanti Bill tambahkan, saya tutup dengan Wahyu 14 ayat 7. Iya. Bentar. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan Ya, sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. oke. Kalau Daniel 7, penghakiman dibukanya kitab-kitab itu terjadi sebelum kedatangan anak manusia. Kita lihat nanti. Yang berseru dengan suara. Kita Iya, lihat tahu. Wahyu Wahyu 14 juga menyatakan bahwa sebelum kedatangan anak manusia ada pekabaran tiga malaikat. Oke. Hmm. Dan dalam pekabaran tiga malaikat, pesan dari malaikat pertama itu adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ada dua tema di sini. Temanya apa aja? Penghakiman dan penciptaan. Penghakiman dan penciptaan lagi-lagi. Lagi-lagi. Penghakiman itu merujuk pada penciptaan dan menyiapkan untuk penciptaan kembali. Ya, dan sama seperti Daniel 7. Kalau di Daniel 7 penghakiman terjadi sebelum kedatangan anak manusia, di Wahyu 14 juga sama. Penghakiman yang merujuk pada penciptaan kembali itu juga itu juga terjadi sebelum kedatangan anak manusia. Oke, jadi sebelum kedatangan anak manusia, sejak tahun 1844 sampai anak manusia itu datang, sampai Yesus datang, itu sudah dan sedang terjadi penghakiman, Hmm. menyiapkan untuk penciptaan kembali. Sekarang penciptaan kembali belum terjadi, tapi persiapan menuju penciptaan kembali itu sudah terjadi. Seperti itu. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang, proses penghakiman itu. Itu yang terjadi di bait suci surgawi. Di bait suci Itu, Bil. surga. Sebelum anak manusia datang, yang kita nggak tahu kapan. Iya, kita nggak tahu kapan.
Iya, ini poinnya ya. Jadi dari pelajaran kemarin yang inilah missing piece-nya bisa dibilang ya, yang Iya. yang belum dibahas begitu. Ya ini bagus sekali ya tentang bait suci ini dan cara aku appreciate cara cara lu jelasin ya dari bait suci penciptaan dan itu diulang di Wahyu ya. Karena di Wahyu itu Iya. tema-tema menjelang Wahyu 12 terutama dari 14 sampai 22 itu temanya adalah penciptaan kembali, Hmm. Yerusalem baru, penciptaan Ya. kembali gitu ya. Ya, dan benar-benar tepat sebelum penciptaan kembali itu muncul nanti, Iya, penghakiman dulu senternya. hakiman. Iya. Penghakiman. Ya jadi kalau kita nggak tahu pekabaran tiga malaikat ya itu nanti dipelajari di sahabat depan tentang pekabaran tiga Hmm. malaikat ya. Walaupun walaupun nggak secara detail ya karena kita akan bahas sahabat juga dan lain-lain di pelajaran sahabat depan. Hmm. Tapi maksudnya pekabaran tiga malaikat ini kan sebagai orang Advent terutama adalah yang memotivasi penginjilan, ya Ya. kan? Yang memotivasi penginjilan. Tema penginjilan orang Advent itu ya pekabaran tiga malaikat, nggak ada selain itu. Hmm. Nah, tapi urgensinya apa? Karena ada penghakiman, itu kan urgensinya. Iya. Ya, jadi kita harus kabarkan ke orang, sekarang lagi Karena terjadi penghakiman loh. lagi Kita penghakiman. harus Iya, bilang itu memang. ke orang. Iya, ini pekabarannya, tapi pekabarannya apa? Karena sekarang lagi penghakiman dan urgensi inilah yang mau kita tangkap di pelajaran Sabat ini sebenarnya. Hmm. Gitu ya. Nah, kita akan sambung ya. Thank you ya untuk sesi yang ini ya, section yang ini bagus sekali, terutama apa tadi hubungan dengan penciptaannya. Sekarang kita akan masuk ke sebelum masuk ke ini ya, kitab-kitab. Tadi kan Rian udah singgung ya. Saya akan bahas kitab-kitab karena ini adalah proses penghakiman. Nah, tapi kita akan bahas sedikit ya, mungkin sambungin sedikit lah sebelum masuk ke kitab-kitab. Kita akan buka di Ibrani 10 dulu Hmm. ya, di Ibrani 10. Ya ini seharusnya orang Advent, orang Kristen lah, bukan orang Advent ya. Ya, itu udah pada tahu bahwa ketika Yesus mati, ya kan, maka itu adalah perfect sacrifice. Nah, Hmm. pengorbanan yang sempurna gitu. Pengorbanan yang sempurna sekali untuk selamanya, gitu kan? Jadi Ya. nggak perlu lagi bawa-bawa domba karena udah terpenuhi, gitu. Itu yang pertama. Nah, tetapi ini ya, tetapi setelah, nah masalahnya setelah dia bangkit, ya kan? Ini pakai kapital ya. Setelah dia bangkit, terus ke sorga, nah dia ngapain di sana, gitu kan? Hmm. Iya. Dia ngapain di sana? Nah, gitu kan? Nah inilah tema penghakiman yang ada di dalam bait suci sorga yang original. Yang tadi Rian bilang ini tuh Ya. cuma di bumi ini cuma contoh aja yang original. Nah, dia ngapain ini? Dia lagi ngapain di tempat yang original ini? Gitu kan. Jadi ada role-nya yang pertama, gitu. Yang pertama adalah yang diungkapkan di dalam 1 Yohanes. Ini umum ya dipakai 1 Yohanes 2 ayat 1 ya. Dia menjadi perantara kita. Ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Boleh bantu baca ya? 1 Yohanes 2 ayat 1. Oke. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun Hmm. jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, jadi ingat ya tema hari pendamaian tadi ya, jangan dilupakan dengan elemen ini ya. Jadi dia menjadi pengantara untuk apa? Untuk mengampuni dosa. Dosa siapa? Dosa semua orang, kosmik. Yang nanti akhirnya akan terjadi eh, diselesaikan dosa itu, sumber dosanya dihilangkan. Tapi dia ada role pengantaran ini. Nah, di sini kalau kita baca ini lalu kita lihat 3-4 pelajaran sebelumnya, maka kira-kira perlu nggak pengantara lain untuk mengampuni dosa? Perlu nggak surat-surat pengampun dosa? Ya, Nggak perlu, gitu ya. kan? Nggak perlu. Jadi ingat, lihat ya pelajaran kita ya sekuensnya ya. Dari ini, itu yang pertama. Nanti teman-teman juga bisa baca eh, dengan Ibrani 7 ya, ayat 25 itu sama ya, bahwa kita menerima keselamatan hanya melalui Dia sekali untuk selamanya ya, karena Dia telah menjadi pengantara. Jadi nanti teman-teman bisa baca ini juga. Nah, sekarang dia juga bukan cuma hanya menjadi pengantara ya. Ini tambahkanlah 9 ayat 12. Ya, sama-sama di Ibrani. Ada banyak ya di Ibrani itu. Nah, Hmm. pengantara ini kalau teman-teman buka ya, ini ada apa namanya? Apa namanya? Unik ini di bagian pengantaran ini.
Kalau kita buka misalnya, bentar. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di, kita balik ke Ibrani ya. Kalau teman-teman lihat di Ibrani 8 yang tadi, itu ada kata ini ya. Bentar. Mediator. Ini ya. Kata mediator. Nah, ini kata mediator ini Messi test. Ini ya yang dipakai kalau teman-teman buka di Step Bible. Dia itu ada beberapa ada beberapa apa namanya? Ini terjemahan lah, alternatif alternatif terjemahan gitu ya. Makna katanya apa gitu. Nah, Hmm. tetapi ada secara konteks ada yang hilang di sini. Jadi kalau teman-teman lihat ini ya, arti pertama, seseorang yang apa namanya menjadi mediator antara dua dua pihak gitulah ya. Lalu yang kedua, dia itu sama mediasi untuk merekonsiliasi antara dua pihak. Lalu Dua yang ketiga, pihak yang berlawanan. ya yang berlawanan, yang Hmm. berlawanan. Lalu menjadi arbitrator itu sama juga mediasi juga, tapi untuk alasan komunikasi yang tidak ada hubungan dengan dua pihak tadi, dia jadi pihak ketiga. Begitu ya. Jadi ini ada ada namanya apa? Ya dia menjadi mediator lah. Nah, tetapi fungsi di secara konteks di antara di bagian Ibrani 8 ini dan terutama Ibrani 7 itu sebenarnya dia itu adalah penjamin. Hmm. Jadi bukan hanya sebagai apa namanya mediator ya, tetapi juga sebagai penjamin. Sebagai penjaminan. Nanti kalau teman-teman buka di kita pakai bahasa Indonesia aja di Ibrani 7 mana Ibrani? Ya, Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari sesuatu perjanjian yang lebih kuat. Hmm. Nah, di dalam konteks ini, pelayanan dia di Bait Suci itu adalah menjadi jaminan atas apa? Atas keselamatan. Hmm. Jadi, the fact ada seorang Tuhan yang telah menjadi manusia dan tadi ini ya Ibrani 10, lalu kalau teman-teman buka Ibrani 9, dia menjadi imam besar yang mengerti. Paulus pakai double negatif di situ ya. Kita tidak memiliki imam besar yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasa ini kan. Dia pakai double negatif. Dia bisa aja bilang kita sebenarnya punya imam besar yang mengerti kita, tapi dia nggak kayak gitu. Hmm. Dia bilang Hmm. kita tidak memiliki imam besar yang tidak mengerti kita. Iya. Nah, jadi the fakta bahwa Tuhan tidak berdosa selama menjadi manusia dan sekarang menjadi seorang imam besar yang memediasi kita itu menjamin bahwa kita punya punya kesempatan untuk selamat. Kita punya kesempatan untuk selamat. Jadi ada semacam elemen penjamin di sini, gitu ya. Kenapa bisa elemen penjamin? Jadi seolah-olah Tuhan itu menjadi bagian dari kita. Dia bukan hanya sebagai third party yang nggak kita kenal gitu loh. Bukannya sebagai Hmm. pihak ketiga yang nggak ada relasinya sama sekali dengan Allah Bapa atau kita yang dalam konteks ini bermusuhan oleh karena dosa. Tapi karena dia telah menjadi manusia, dia bisa, oh, karena aku telah menjadi manusia dan aku telah sukses, Hmm. dalam tanda kutip, aku menjamin kalau mereka percaya sama aku, walaupun mereka lemah, ada kesempatan untuk selamat. Nah, itu Hmm. penting. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas buku-buku. Nah, itu nanti ada elemen di situnya, gitu ya. Nah, jadi dia bukan hanya sebagai mediasi, dia juga sebagai imam besar ya. Itu yang kita kita semua udah tahu lah, karena konteksnya adalah bait suci, gitu ya. Dia menjadi imam besar. Nah, sekarang kita masuk ke Heavenly Books. Ya, ini agak sulit, teman-teman. Jadi ya mohon sabar. Hmm. Itu. Nah, supaya nggak lama, gue copy aja. Karena aku Oh, udah udah nulis tadi. nulis ya. Ya, nah kenapa aku tulis? Karena ini adalah ringkasan dari sebuah jurnal Sa- oleh si Hmm. Angel, Angel Ya. Manuel Rodriguez ya. Angel, Ma- betul Angel. Angel ya orang Jawa. Mantan Orang ini Spanyol. mantan pimpinan BRI ya. Tapi udah lama dia, udah lama. Nah, dia tulis jurnal tahun 2002, judulnya The Heavenly Books. Nah, kalau teman-teman cari, teman-teman search aja ini di Google, nanti keluar kok PDF-nya. Cuma 17 halaman dan itu udah termasukku itu ringkas sih. Aku lihat dia ringkas sih. Itu Hmm. termasuk yang ringkas lah 17 halaman karena di jurnal juga kan dia nggak bisa taruh banyak-banyak halaman juga kayak Hmm. gitu. Nah, tapi ini versi ringkasnya. Jadi intinya gini. Di sepanjang Alkitab
di sepanjang Alkitab ada dua kitab ilahi yang kita ketahui sejauh ini, gitu ya, sejauh ini. Ya, mungkin ada yang nggak kita ketahui ya bisa jadi. Pertama adalah Ya. Book of Life ya. Ini saya pakai bahasa Inggris termnya karena mungkin teman-teman lebih sering dengar term ini. Tapi dalam bahasa Indonesia kita biasanya sebut kitab kehidupan atau buku kehidupan, begitu ya. Lalu yang kedua adalah Book of Good and Bad Deeds. Kitab perbuatan baik dan jahat. Kita bahas satu-satu tentang tentang kitab kehidupan. Ternyata teman-teman ada semacam menurut si Manuel Rodriguez ini ada semacam latar belakang sosial terhadap dua kitab ini yang erat kaitannya dengan sejarah bangsa Israel. Contohnya ya, Hmm. kitab kehidupan ini itu ternyata juga berlaku atau digunakan juga semacam kitab untuk menjelaskan ya kayak diary lah ya di 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 era bangsa Israel. Nah, contohnya di Nehemia 7. Dan dia juga bukan hanya bersifat sebagai apa namanya catatan tentang nama orang yang tinggal di sebuah kota kayak sensus gitu ya. Tapi juga seolah-olah berfungsi sebagai silsilah keluarga gitu. Jadi ada satu kitab isinya nama-nama orang. Nah, di Yesaya 4 ayat 3 itu banyak mengomentar bahwa Yesaya itu memberikan sebuah makna eskatologis terhadap buku kehidupan itu. Dia bilang seperti ini, dia yang tertinggal di Sion dan tetap tinggal di Yerusalem akan disebut suci setiap orang yang tercatat seumur hidup di Yerusalem. Pertanyaannya, apakah orang yang tinggal di Yerusalem otomatis suci? Enggak juga, gitu kan. Enggak. Iya. Nah, tetapi ada makna eskatologis kalau orang tercatat di sebuah kitab, nanti di Yerusalem yang baru dia itu akan selamat. Nah, itu ya. Semacam itu. Berarti ada kitabnya gitu ya. Ada sebuah kitab. Nah, itu dia intinya. Gitu Hmm. ya. Nah, jadi ada penggunaan di sepanjang Perjanjian Lama ya terutama. Nah, sekarang di Alkitab sendiri, kitab kehidupan ini dikatakan terletak di surga ya. Ini ada di Lukas 10 ayat 20. Lalu ada sebutan-sebutan untuk kitab yang sama. Contohnya buku Allah yang kau tulis di Keluaran 32. Kitab kehidupan langsung ya di Mazmur, Filipi, kitab anak domba di Wahyu. Nah, itu banyak itu kitab anak domba gitu ya di Wahyu. Lalu di Daniel juga disebut kitab. Nah, di Daniel itu ada dua nanti kita lihat ya. Daniel 7 dan 12 itu kan tadi kita ada lihat Daniel 7 kitab-kitab gitu kan. Nah, Hmm. nanti kita lihat. Perjanjian baru itu menunjukkan bahwa kitab kehidupan ini hanya memuat nama. Jadi dia nggak tulis record, dia cuma buat nama aja. Pokoknya isinya list of name gitu ya, nama 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 doang. Itu di Wahyu 21. Nah, kitab suci tidak menjelaskan proses pencatatan nama. Jadi nggak dijelaskan bagaimana. Tetapi banyak orang berasumsi itu udah tertulis. Dari mana? Dari Wahyu 17. Nah, ini saya harus buka Wahyu 17 ya supaya teman-teman sekalian lihat karena ini termasuk ayat kuncinya. Di Wahyu 17 dia bilang seperti ini. Ini berkomentar tentang ini ya, tanda binatang itu ya. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Jadi, Hmm. outside binatang-binatangnya yang kita nggak bahas, tapi Ya. seolah-olah nama-nama ini sudah tertulis sejak dunia dijadikan. Jadi Dan ada banyak yang kitabnya. ada kitabnya. Banyak orang yang membuat membuat ayat ini lalu bilang bahwa ada takdir. Seakan-akan ada takdir ya. Ya, orang itu sudah ditentukan selamat atau tidak. Nah, tetapi jelas sekali teks ini menggambarkan pengetahuan ilahi. Jadi yang ingin ditonjolkan dalam teks ini bukanlah takdirnya, tapi kemahatauan Tuhan akan masa depan. Hmm. Hmm. Nah, taunya dari mana? Tuhan mengetahui sebelumnya nama-nama orang yang akan merespon secara positif pekerjaan Roh Kudus. Kemahatauannya dia udah tahu. Sehingga nama-nama itu dikatakan di dalam Wahyu sudah tertulis se- di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Tetapi bukan dalam bentuk takdir, dalam arti keputusan sewenang-wenang yang menentukan nasib. Jadi Tuhan tidak menentukan nasib mereka. Tuhan tidak bilang, oh kamu selamat, kamu tidak selamat. Tuhan tahu mereka selamat atau tidak selamat. Nah itu berbeda. Tuhan Hmm. mengetahui dengan Tuhan memiliki andil menentukan orang ini selamat atau tidak selamat. Oleh karena kekuasaan dia itu berbeda. Karena nanti kita lihat ada elemen ada elemen apa namanya keputusan pribadi, kebebasan memilih dari orang itu. Nanti kita lihat ya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa, nah ini dia, nama orang benar bisa saja terhapus dari buku besar ini karena ketidaksetiaan dan dosa. Jadi kalau orang tidak setia atau dosa, ada kemungkinan namanya terhapus. Hmm. Nah kalau
Ketidaksetiaan dan dosa itu kan bukan karena Tuhan kan, karena mereka memilih tidak setia dan Ya, berdosa. orangnya yang memilih melakukan itu. Orangnya yang memilih. Nah, Ya. jadi ini tidak termasuk gagasan predestinasi ya. Itulah kata termnya ya, biasa orang dipakai ya, predestinasi. Sudah ditentukan sebelumnya akan selamat atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menghapus. Salah satu yang paling sering dipakai adalah ketika Musa ya di Keluaran 32 ayat 32. Musa meminta Tuhan untuk menghapus namanya dari bukumu. Karena apa? Dia bilang, "Udahlah hapuslah namaku supaya orang Israel ini bisa masuk ke tanah Kanaan." Gitu ya. Hmm. Kalau kita ingat ya. Ya kan? Terus Tuhan jawab, "Barang siapa berdosa terhadapku, aku akan menghapusnya dari bukuku." Tuhan confirm, "Iya, kalau orang kamu berdosa, aku hapus namamu." Gitu ya. Nah, jadi hanya karena dosa yang memberontak, maka sebuah nama akan dihapus dari daftar ini. Nah, di Wahyu 3 ayat 5 itu ditegaskan. Nah, saya buka lagi ya. Ini Wahyu 3 ayat 5 ini adalah surat kepada jemaat Sardis. Barang siapa Hmm. menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Hmm. Gitu ya. Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Jadi ada elemen menghapus nama oleh karena pilihan pribadi orang tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, ada elemen penghakiman di sini, tapi ada elemen kasih juga dari kitab kehidupan. Kita lihat ya. Sudah jelas di Daniel 7 tadi bahwa kitab kehidupan ini erat kaitannya dengan tindakan penghakiman. Menghapus nama, tidak menghapus nama gitu kan. Itu erat kaitannya dengan penghakiman. Karena kitab kehidupan ini menentukan orang ini selamat atau tidak begitu kan? Kitab kehidupan. Nah, menariknya rujukan pertama tentang kitab kehidupan justru ditemukan dalam konteks aktivitas penghakiman. Itu yang tadi, Musa tadi. Itulah rujukan pertamanya terhadap kitab ini. Gitu. Jadi ini penting ini. Jika alasan untuk menghilangkan sebuah nama dari kitab kehidupan adalah karena dosa, maka keberdosaan alamiah manusia akan membuat mustahil untuk mempertahankan nama apapun. Saya ulang ya. Hmm. Roma 3 ayat 23. Nah, Roma 3 ayat 22 ya, bukan 23. Sebab tidak ada perbedaan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bukan ini ya, ini bukan Roma 3 harusnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau Roma bilang semua orang telah berdosa, lalu tadi, oh kamu dihapus kalau kamu berdosa, berarti orang nggak ada yang bisa masuk kitab itu dong. Karena semua orang berdosa, gitu kan. Ya, berarti semua orang dihapus harusnya. Orang dihapus harusnya. Nah, tapi kenapa Ah, kenapa tidak dihapus? ah. Nah, itu dia. Ternyata ada elemen kasih di sana, ada elemen grace. Ini kita lihat keterangannya. Namun Musa sangat menyadari fakta bahwa satu-satunya cara untuk mencatat nama orang berdosa, yang tadi Roma bilang nggak ada orang yang nggak berdosa, dalam kitab kehidupan adalah melalui karya penebusan Tuhan. Wahyu 13 ayat 8 menghubungkan penulisan nama dalam kitab kehidupan dengan kematian anak domba. Jadi ada Hmm. kaitannya dengan Tuhan sudah mati untuk kita, nama kita layak ditulis walaupun kita berdosa. Yang mana aturan pertama kalau berdosa tidaklah harus dihapus. Harusnya dihapus ya. Nah, tapi buktinya apa? Bisa layak atau tidak? Melalui ketergantungan mereka yang terus-menerus terhadapnya, maka nama mereka akan terpelihara dalam kitab anak domba. Gitu ya. Jadi kalau dilihat seperti ini, kira-kira ada nggak andil kita? Nggak ada. Tapi apakah Hmm. keputusan kita mempengaruhi? Mempengaruhi. Gitu ya. Signifikansinya apa? Nah ini dia. Pertama, hakikat kitab kehidupan surgawi tidak kita ketahui. Jadi kita nggak tahu hakikatnya ya. Kita cuma tahu apa yang diberikan kepada kita. Tapi kita percaya bahwa itu ada, itu nyata, ada Ya. realitanya. Itu yang Hmm. pertama. Aturan-aturan di luar ini mungkin kita nggak tahu, karena mungkin nggak dikasih tahu atau mungkin belum tahu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, realitas kitab kehidupan penting bagi umat Allah karena fakta bahwa mereka yang menjadi milik Kristus sudah menjadi anggota-anggota surgawi. Jadi ke, kejaminan tadi bahwa ketika kamu percaya sama Kristus, namamu sudah dicatat, itu memberikan sebuah jaminan penting bagi kehidupan kita. Gitu ya. Itulah kenapa di satu ayat bilang apa? Tidak hanya ada melalui satu nama kamu bisa diselamatkan di bawah kolong langit ini, yaitu Yesus Kristus. Begitu ya. Ketergantungan. Lalu yang ketiga, keputusan untuk mencatat nama-nama orang percaya di dalam kitab kehidupan tidak terjadi secara sembarangan. Nah, itu. Dan tidak terjadi kesimpulan, wah Tuhan suka-suka dia lah mau tulis atau enggak. Wah, saya udah tulis ini dari mulai awal dunia dijadikan, jadi nggak ada yang bisa ubah. Enggak. Ya, Alkitab menunjukkan bahwa keputusan pribadi mempengaruhi. Keempat, bisa saja nama seorang terhapus dari buku, buku kehidupan surgawi. Ya, ini yang tadi ya. Hal ini jelas didasarkan pada kenyataan bahwa Tuhan menghormati kebebasan manusia. Nah, itu kitab yang pertama, Mas Hansen ya, tentang kitab kehidupan.
Hmm. Lalu ada kitab yang kedua, ya, tentang perbuatan baik dan jahat. Kita bahas konteks sosialnya dulu. Nah, ternyata kitab baik dan jahat ini juga kitab yang sama, bukan kitab yang sama ya, tapi model yang sama itu juga terjadi ya di zaman bangsa Israel, yaitu kitab diary perbuatan-perbuatan orang gitu ya. Ini yang tadi saya Hmm. tukar ya. Jadi contohnya di satu raja-raja ya, kitab perbuatan Salomo. Lalu juga di elemen ini misalnya kalau kita lihat kronologi Raja Yehuda, Raja Israel ya, ganti-ganti raja kan selalu dibilang dia apa? Misalnya ini ya, eh, kitab raja-raja Media Persia. Orang ini tercatat apa namanya melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, berjalan di dalam perintah Tuhan, tidak tidak apa sama seperti ayahnya misalnya, atau berkebalikannya, dia tidak berjalan sesuai dengan perintah Tuhan gitu kan. Biasanya kan dalam pengenalan raja raja di perikop pertama, di ayat pertama dari perikop itu kan pasti gitu kan, raja ini adalah orang benar, dia berjalan sesuai dengan perintah Tuhan sampai akhir hayatnya. Jadi seolah-olah ada sebuah kitab yang apa merecord, mencatat perbuatan-perbuatan raja ini gitu, perbuatan-perbuatan raja ini. Dan dalam Ezra terdapat rujukan buku catatan gitu ya, nenek moyang. Nah, kita lihat ya konten kitab perbuatan ini isinya apa sih? Dalam kitab suci, kitab-kitab surgawi yang berisi perbuatan manusia hanya disebut sebagai buku atau kitab. Nah, ini di Daniel 7 ya. Jadi itulah kenapa ada book and books gitu. Nah, nanti detailnya teman-teman bisa baca jurnalnya sendiri ini ya. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan itu. Tapi itu menunjukkan ada dua buku yang berbeda gitu. Nah, hanya ada satu bagian di Alkitab di mana kita menemukan nama spesifik. Jadi penyebutannya, kalau tadi kitab kehidupan banyak kan, kitab anak domba, bukuku, gitu ya. Ya. Kalau ini cuma satu di Malaki 3:16, ya, itu kitab peringatan atau book of reference ya. Ini terjemahan bebas sih. Nanti teman-teman bisa buka kitab Malaki 3:16 ya. Jadi itu seolah-olah ada nama yang dikoin yang dicantumkan, dilabelkan terhadap kitab ini. Nah, ini uniknya. Sulit untuk menentukan apakah ada dua catatan yang berbeda. Jadi ini, kan ada baik dan jahat. Nah, apakah ada dua kitab, satu baik satu jahat, atau satu kitab Hmm. isinya baik dan jahat? Ya, ya. Gitu ya. Nah, tapi tradisi Yahudi, ya, ini kalau baca di jurnalnya, aku nggak tahu juga sih, Yan. Dia bukan rabi sih, kayaknya Yahudi modern gitu. Tapi dia mengomentari Yahudi, apa namanya, rabi sebelumnya. Jadi kalau Hmm. tradisi Yahudi itu mereka setuju bukunya itu berbeda, membedakan antara buku yang mencatat perbuatan orang benar dan buku kedua. Jadi seolah-olah ada dua gitu. Nah, Ellen White juga setuju ada dua dua buku. Jadi bisa dibilang satu paket lah buku perbuatan baik dan jahat, tapi itu dua dua catatan yang Ya, berbeda gitu. yang baik sendiri, yang jahat sendiri gitu Yang ya. baik benar benar Hmm. gitu. Nah, kalau Ellen White ini ada nanti teman-teman cari di Great Controversy ya, itu halaman 400-an, saya lupa halamannya, tapi 400-an lah Great Controversy. Teman-teman cari aja. Kayaknya 411 atau berapa gitu. Tapi itu kayak bahasa Inggris sih. Jadi nanti cari bahasa Inggrisnya dulu, baru cari bahasa Indonesianya ya. Nah, fungsi kitabnya ini apa? Fungsi utamanya adalah untuk peradilan. Ya, fungsi utamanya untuk peradilan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kitab perbuatan raja-raja Israel dan Yehuda dengan jelas digunakan oleh para penulis Alkitab untuk menilai komitmen atau kurangnya komitmen raja tersebut terhadap Tuhan. Nah, ini contohnya ya. Dia bilang, Abijam menjadi raja atas Yehuda, dia berjalan dalam segala dosa ayahnya, dan hatinya tidak sepenuhnya mengabdi gitu ya. Dan itu kan setiap raja baru ganti kurang lebih seperti itu ya dimulainya gitu ya. Hmm. Nah, penggunaan catatan surgawi tentang perbuatan manusia dalam proses peradilan ini sudah terdapat dalam Yesaya 65 ayat 6. Itu sudah digunakan ya. Seolah ada perbuatan, ada catatan perbuatan baik dan jahat. Konteks yang menunjukkan bahwa rujukannya adalah pada catatan surgawi tentang dosa-dosa manusia yang Allah pada saat mengambil keputusan hukum sudah ada di hadapannya. Jadi Tuhan sudah punya catatan ini untuk menghakimi, itu maksudnya. Hmm. Kitab-kitab perbuatan baik dan jahat dibuka khususnya pada saat penghakiman eskatologis sebelum kerajaan Allah didirikan di bumi. Gitu ya. Jadi sama tujuannya untuk penghakiman. Tapi ini adalah catatan perbuatan. Kalau yang tadi itu final, langsung final, hasil finalnya gitu ya, kitab kehidupan. Nah, ada nggak kemungkinan dihapus? Tadi kan kitab kehidupan ada kemungkinan dihapus gitu kan namanya. Ini Namanya ya. iya, ada nggak kemungkinan catatannya dihapus gitu ya? Nah, Nehemia 13 ayat 14 itu bilang seperti ini. Nah, ini kita harus buka ya karena ini ayat kuncinya. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu dan janganlah hapuskan dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Hmm. Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Jadi, seolah-olah ayat ini memberikan gagasan
Nehemia meminta agar perbuatan setianya tidak dihapuskan. Jadi, oh Tuhan, janganlah lupakan. Jadi, apa yang sudah kau catat tentang yang baik-baik tentang aku, terutama pelayananku, itu jangan dihapus ya. Kalau misalnya itu benar, berarti ada kemungkinan perbuatan jahat itu juga bisa dihapus. Hmm. Kalau perbuatan baik bisa dihapus, perbuatan jahat juga bisa dihapus. Ada kemungkinan itu. Nah, di sepanjang Alkitab, perbuatan buruk itu disingkirkan atau dihapuskan dari daftar surgawi bukan melalui mantra. Nah, kenapa ini penting? Karena ternyata jenis kitab perbuatan baik dan jahat ini bukan cuma ada di agama Kristen, terutama pada zaman itu agama Yahudi ya, ya, percaya Tuhan. Tapi agama Sumeria di sekitar itu, nanti kalau teman-teman baca jurnalnya itu juga ada sama record ini. Hmm. Tapi cara mereka menghapusnya dengan apa? Dengan ritual-ritual. Cara menghapus apa namanya record perbuatan baik dan jahat ini. Itulah kenapa si penulis apa namanya Manuel Rodriguez ini, penulis jurnal ini, dia bilang kekristenan melalui kitab suci memberitahu kita bahwa menghapusnya itu bukan melalui mantra ritual-ritual, tapi melalui pertobatan dan kasih karunia. Nah, itu ada di sepanjang ini ya, semua ayat ini. Lalu dia bilang, mungkin pernyataan Nehemia itu maksudnya seperti ini. Pada saat penghakiman terakhir, sedikit sekali perbuatan baik yang dilakukan oleh orang fasik atau oleh mereka yang beralih dari kebenaran ke kejahatan tidak akan membuat perbedaan apapun sehubungan dengan nasib akhir mereka. Ini maksudnya. Misalnya nih, saya orang baik. Hmm. Saya punya catatan baik, banyak catatan buruk juga ada. Nah, tapi pada saat akhirnya saya berbalik dari menjadi orang baik jadi orang jahat, tidak ada gunanya catatan baik saya ini. Hmm. Karena pada akhirnya saya menjadi orang jahat. Itulah yang tercatat di buku kehidupan, nama saya dihapus. Tetapi Ya, Tuhan ya. memerlukan catatan saya pernah baik, pernah jahat. Untuk apa? Nah, itu nanti gitu ya. Jadi catatan ini tidak menentukan orang itu di apa namanya selamat atau tidak. Itu buku kehidupan. Tetapi catatan ini memberikan sebuah record, membuat catatan dia itu pernah berbuat apa, gitu ya. Jadi di dalam Yehezkiel 18 ayat 24 ini saya langsung apa namanya langsung copy ya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Nah, Hmm. dalam konteks catatan itu tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Nah, dari sini kita melihat bahwa daripada menggunakan kata dihapuskan seperti yang digunakan untuk kitab kehidupan, di sini dia menggunakan kata tidak diingat. Hmm. Tapi sebenarnya sama, tidak mengingat perbuatan baik kan sama aja menghapuskannya dari kitab surgawi itu kan. Ya nggak Ya. kuingat lagi perbuatannya, namamu kuhapus ya. Nah, itu maksudnya. Nah, lalu di Yesaya 43 ayat 25 dibilang, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi kata mengingat-ingat itu ya dosamu. Nah, signifikansinya apa sekarang? Apa relevansinya bagi kita? Tuhan yang Maha Tahu tidak perlu mencatat kehidupan manusia. Ya kan ngapain dicatat? Ngapain dicatat? Dia kan Maha Tahu. Dia Maha Ingat. Ngapain dicatat? Ya. Ya untuk apa? Namun Ya. bisa sangat berguna bagi semua makhluk cerdas. Ini maksudnya intelligent being ya. Ini terjemahan bebas Google Ya. Trans. Makhluk Maksudnya cerdas itu makhluk yang punya akal, punya ya makhluk kehendak, yang kehendak berakal bebas. lah, berakal lah Hmm. gitu ya. Termasuk manusia. Nah, kenapa termasuk manusia? Berarti ada makhluk yang lain, misalnya malaikat gitu ya. Makhluk surgawi tampaknya terlibat dalam prosedur penghakiman terakhir nantinya. Hmm. Pertama-tama, poin pertama. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Allah menaruh perhatian kepada kita semua dalam level individu. Nah, ini penting ya. Ini langsung ke aplikasi kita. Faktanya Tuhan tadi sudah menjadi imam, sudah menjadi mediator. Sekarang dalam proses penghakiman dan sekarang dia mencatat apa yang kita lakukan baik dan jahat. Artinya Tuhan peduli sama semua kita secara individu, bukan bukan hanya secara kosmik dia ingin menghilangkan dosa, tapi secara individu dia juga peduli sama kita. Hmm. Makanya dicatat. Kedua, catatan tersebut bukan hanya tentang tindakan kita, namun tentang keterlibatan Tuhan. Nah, ini penting ya. Manusia kadang-kadang merasa bahwa mereka sedang menghadapi kehidupan sendiri tanpa dukungan dan bimbingan kehadiran Tuhan. Namun catatan surgawi ini akan mengungkapkan bahwa Tuhan selalu hadir bersama mereka, memimpin, membimbing, dan berusaha mempengaruhi kehidupan mereka. Hidup kita sekaligus merupakan catatan keterlibatan Raja alam semesta dalam setiap aspek pengalaman kita di dunia yang penuh dosa. Jadi bukan cuma pilihan kita dicatat, tapi itu menggambarkan pertolongan Tuhan juga. Oh, dia waktu itu susah, pukul sekian, tanggal sekian, tapi dia berdoa, Tuhan bantu dia. Nah, itu kan bukan cuma menjelaskan kita berdoa pada Tuhan, tapi menjelaskan Tuhan menolong kita juga. Hmm. Ya.
Kenapa itu penting? Karena fakta ketiga, perbuatan tersebut dapat diakses oleh makhluk lain, yaitu siapa lagi kalau bukan the great accuser, ya, si pencemooh Ya, itu, si penghardik itu, setan. setan itu. Ya dia akan, wah mana buktinya dia berdoa lalu kamu bantu Tuhan. Nah Tuhan buka catatannya, ini dia berdoa, saya bantu. Nah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Maaf kalau panjang, tapi ini saya sudah mencoba untuk meringkaskan Hmm. dari 17 halaman ya. Sebenarnya 17 halaman juga nggak panjang sih. Cuma ya Hmm. teman-teman bisa baca sendiri. Saya udah copy ininya tadi apa namanya citasinya di atas ya di sini. Nah, teman-teman bisa cari. Jadi dari Alkitab ada kitab ilahi dan catatan baik dan jahat gitu ya. Nah, bagi kita ini sangat penting ya. Bagi kita sangat penting karena proses penghakiman dalam doktrin Advent, investigative judgment, yaitu untuk ngapain? Yaitu untuk menghapus dan tidak menghapus nama kita di kitab-kitab ini. Iya, Itu iya. sekarang gitu kan. Nanti Itulah kita yang terjadi sejak 1844 ya. Lagi itulah di-review terjadi. semua kitab ini ya. Ya, lagi di review. Ah, lagi di review. Jadi tadi kita Hmm. udah belajar ya, sudah paket lengkap ini pelajaran kita. Kita sudah belajar latar belakangnya, bait sucinya itu signifikansinya apa, secara eskatologis, tipologi terhadap apa, ya kan, penciptaan, Yom Kippur, hari pendamaian, lalu erat dekatnya dengan penghakiman. Nah, sekarang proses penghakiman pun kita sudah tahu. Ya, proses penghakimannya dia ngapain di situ, apa yang dia lakukan, ya kan? Dia sebagai apa kita dia bukan hanya sebagai mediator, bukan hanya sebagai imam besar, tapi juga sebagai penjamin. Ya, dan kalau kita baca tadi ini, ada nggak kira-kira andil kita untuk selamat? Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita pun nggak layak sebenarnya masuk di kitab ini. Gitu ya. Tapi saking pedulinya Tuhan terhadap manusia, terhadap keberdosaan kita. Ya, dia mau mati sebagai korban sekali untuk selamanya. Dan sekarang dia mencatat bukti bahwa kita akan selamat. Supaya nanti ketika kita dituduh, dia bisa menjadi pembela kita. Gitu. Mungkin itu Yan, dari aku Yan. Terhadap ini. Iya, Lu iya, mau? iya. Ini mungkin sangat baru ya bagi teman-teman semua ya Iya. tentang kitab ini ya. Apa ya penghapusan, kemudian pencatatan apa Kadang-kadang, tidak diingat, yang mana yang daftar nama, yang mana daftar perbuatan hmm, ya. Tapi ya inilah recordnya kehidupan kita dan nama kita yang sedang direview sekarang sejak 1844 sampai nanti parusia kedatangan Yesus yang kedua kali. hmm, Inilah yang sedang terjadi sekarang ya. iya, Dan iya. seperti yang Bill bilang tadi ya, pada akhirnya selain ini untuk kepentingan kita, ya, ini juga untuk kepentingan Tuhan juga. Iya, Karena karena kan Tuhan itu dituduh tidak adil ya iya, oleh iblis sejak pada awalnya kan. Dengan adanya ini semua, semua catatan ini, apapun keputusannya nanti, ya, di akhir zaman bagaimanapun pun nanti Tuhan memutuskan siapa yang masuk surga, siapa yang enggak, gitu ya. Itu pasti adil. Tuhan udah punya bukti untuk berargumen dengan siapapun yang bilang, wah ini kan baik kok nggak masuk. Wah ini iya, kan jahat kok masuk. Nah, siapapun yang mau tuduh apapun, yang mau komentar apapun, udah ada catatannya. Ini loh, iya. Ini ini loh, loh alasannya pada tanggal segini, jam segini, menit segini, detik segini, gini loh. Ini loh momen titik baliknya dia, makanya dihapus. Nah, jadi iya, ini ini sebenarnya pembelaan terhadap karakter Tuhan juga ya. iya, Jadi keputusan dia itu pasti adil, tapi nggak semua orang tahu keputusan dia adil. Catatannya akan membuktikan nanti kalau keputusan dia itu memang adil, apapun yang diputuskan itu adil. Itu benar. fungsi fungsi juga dari penghakiman ini selain untuk kitanya juga. Ya, untuk Yang keselamatan jelas kita. fungsinya dua-duanya ya, tapi untuk membuktikan keadilan Tuhan juga itu termasuk di dalamnya. Dan ini Iya, ya terima kasih ya Billy. Ini jurnal akademik memang dan memang sulit karena ayatnya banyak, iya, bersebaran di mana-mana. Karena ini teologi ya, bukan eksegesis, ini teologi. Jadi teologi itu pasti pasti akan exhaustif gitu. Ya, tapi iya, Bill bisa menjelaskan dengan bentuk yang lebih ringkas, meskipun sebenarnya dia ekshaustif, tapi diringkas. Ya, semoga teman-teman sekarang memahami pengadilan pemeriksaan tuh hmm. bukan hanya, oh ada pengadilan dan diperiksa, bukan hanya kayak gitu ya, tapi Tapi ngapainnya tahu. ngapainnya tahu dan Alkitab kasih informasi tentang itu. Gitu, Iya, itu tambahan dari aku, Bill. iya. Thank you Yan, thank you Yan. Dan ya ini bagus banget pelajaran ini bagus banget sih menurut aku. Bagus banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan diskusi Yan. Ya, oke, oke. Pertanyaan hari Jumat. Walaupun mungkin udah ada beberapa yang terjawab ya sebenarnya. Oh iya. Pertanyaan hari Jumat kita mulai dari nomor satu. Perasaan apakah yang timbul ketika membayangkan Yesus mengangkat tangannya yang terluka?
bagi kita di hadapan Bapa, mengapa ini menjadi satu-satunya pengharapan kita di dalam penghakiman? Gimana, Yan? Menurutmu? Ya, ini pertanyaan yang cukup unik ya dari Marvin Lee ya. Ini pertanyaan apa namanya itu? Pertanyaan pengandaian sebenarnya ya. Iya. Jadi kan kita tahu Yesus itu sudah mati di kayu salib. Jadi bekas luka di tangannya waktu dipaku di kayu salib itu masih ada sampai di surga. Nah, sekarang waktu dia jadi imam besar di surga, berarti tangannya masih ada bekas lubangnya dong. Bekas lubang waktu dia jadi korban di salib gitu. Ya, kalau bagi aku ya secara pribadi ini refleksinya jadi sangat rohani ya. Hmm. Bukan bukan teologi tapi lebih ke aplikasi. Ini adalah fakta yang indah sebenarnya. Jadi Hmm. maksudnya gini, kalau dulu di bait suci ya, korban itu domba, oke? Itu korban sehari-hari ya. Terus di Yom Kippur, hari Yom Kippur ada imam besar. Imam besarnya itu ya orang gitu. Hmm. Keturunan Lewi ya. Yesus ini adalah semuanya. Dia Paket lengkap. dombanya, dia dombanya. Jadi dialah yang mati untuk mengampuni dosa kita, menggantikan kita yang harusnya kita mati. Tapi dalam proses reviewnya, ya, dia juga imam besarnya. Dia juga imam besarnya. Dia hakimnya. Oke. Jadi kenapa ini jadi satu-satunya pengharapan kita? Ya, kita bayangin hakim yang akan menghakimi kita itu adalah orang yang sama yang menggantikan hukuman kita, Iya. ya. Dan tadi dijelaskan di surat Ibrani dijelaskan oleh Bill, ternyata dia juga pengantara kita, dia juga pengacara kita, ya. Jadi dia kita harusnya mati, dia yang gantikan hukuman mati kita. Hmm. Tapi hakimnya dia sendiri, pengacara kita dia sendiri. Kalau udah yang menggantikan hukuman kita dan hakim kita dan pengacara kita itu orangnya sama, sebenarnya ada nggak alasan kita untuk takut? Gak ada. Harusnya nggak ada. Kalau kita anggaplah kita masuk pengadilan gitu, hakimnya itu bersedia menggantikan hukuman kita, terus hakimnya jadi sekaligus pengacara kita juga. Itu kan gila kan? Gila itu. Itu pengharapannya luar biasa. Jadi pengharapan keselamatan itu sebegitu besarnya gitu loh. Dialah juru selamat kita, tapi dia juga hakim kita, dia juga pembela kita. Hmm. Nah, ya, maka pengharapan keselamatan itu bukan jadi cuma jadi sesuatu yang kosong yang mungkin ya ya emang benar bakal selamat emang emang iya gitu. Kalau Yesus sudah sebegitunya, dia yang tangannya bolong itu dia juga yang jadi hakim, dia juga yang membela kita di pengadilan itu ya harusnya kita bisa percaya sama keselamatan yang dia kasih. Itu dari aku bilang. Gitu. Iya. Aku aku setuju sih. Tadi aku mau bilang ini juga. Jadi aku nggak usah tambahin ini. Tapi aku Oh namanya ya, ini logikanya kita udah kalau orang bilang kamu kalau mau sukses punya orang dalam. Nah ini orang dalam di antara paling dalam. Nah inilah. iya, iya, iya. Ini connection in high places, literally high places. Ini orang Hmm, dalam dari antara orang dalam. Nah inilah insider ini. Enak banget hmm, sebenarnya jadi orang Kristen itu sebenarnya ya. ya. Jadi kalau pengharapan itu ya pengharapan. Aku setuju. Oke, kita next ke pertanyaan nomor dua. Kita sedang hidup di hari pendamaian. Pendamaian adalah karya Allah dalam menyelamatkan orang-orang berdosa yang terhilang. Lalu, mengapa setiap hari yang didedikasikan untuk pekerjaan Allah dalam menyelamatkan orang-orang berdosa harus menjadi kabar baik? Ini bagus ya, Hmm, larinya ke ya. penginjilan. Kenapa harus disebarin ke orang-orang? Iya, Ya. larinya ke penginjilan. Hmm, Lu mau jawab dulu? ya ada jawaban. Hmm, sebenarnya sebelum disebarkan ke orang harusnya ke diri kita sendiri dulu ya, sikapnya gimana ya? Iya. Ya kan, sebelum ngomongin ke orang, karena kan kita harus mikir, oh, oke sekarang penghakiman. Terus apa? Apa gitu? Kalau gitu kenapa? Kita harus ngapain emang kalau sekarang penghakiman? Oh, Hmm. kita ngapain nggak ngapa-ngapain juga, kitab-kitabnya kan tetap dibuka. Emang kita bisa bikin pengaruh apa? Gitu kan? Ya, tapi kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Yom Kippur. Lagi-lagi kan, Hmm. apa tipologi yang ada di bumi itu fungsinya emang untuk dipelajari supaya kita tahu apa yang yang terjadi di surga gitu loh. Iya. Meskipun itu cuma lambang, tapi lambang itu yang sangat penting.
Karena dengan memakai lambang itu kita bisa tahu yang terjadi di surganya apa gitu. Hmm. Selama Yom Kippur di zaman bangsa Israel, Yom Kippur di bumi itu terjadi, panggilannya adalah panggilan pertobatan, ya. Nah, kita balik lagi ke Imamat 16, Bil. Tolong buka ayat 29 dan 31. Ya. Ini 29. Hmm. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Ayat 31, hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, sebelum saya komentar tentang aplikasinya, lihat lagi-lagi di sini penghakiman disamakan dengan penciptaan lagi, Iya, dihubungkan. Penghakiman diperlakukan seperti sabat. Sabat itu kan hari raya penciptaan, iya. ya. Jadi dalam daftar hari raya Israel cuma dua yang nggak boleh kerja, Yom Kippur sama Sabat. Ya, kalau Sabat jelas hari raya penciptaan. Yom Kippur bukan hari raya penciptaan. Kenapa dia disuruh berhenti bekerja? Karena penghakiman mengingatkan akan penciptaan juga, gitu Hmm, ya. Ah, tapi aplikasinya ini, aplikasinya adalah orang-orang Israel disuruh untuk merendahkan diri, introspeksi diri. Itulah hmm, panggilan pertobatannya. Jadi selama selama 10 hari itu ya, dari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan ketujuh itu 10 hari, itulah proses di mana eh, apa istilahnya dicek, direview. hmm. Apakah selama setahun ini mereka sudah menyerahkan semua dosa-dosa mereka untuk Ya. diampuni? Ada yang bolong nggak? Iya. Nah, selama proses itu lagi direview, ya harus merendahkan diri dengan penuh kesadaran. Oh iya, ini lagi direview. Benar-benar harus direfleksikan itu dan Hmm, harus diakui semuanya. hmm, Supaya pas sudah di puncak Yom Kippurnya hari ke-10-nya, ya benar-benar kita sudah serahkan semuanya gitu. Memang bukan kita yang bikin selamat, yang menyelamatkan adalah si penjaminnya itu. Tapi kalau kita nggak serahkan ke si penjamin, Apa yang mau ya dijamin? apa yang mau dijamin? Penjamin juga nggak akan memaksa kita menyerahkan kan gitu. Iya. Ya, jadi panggilan adalah panggilan pertobatan, Hmm, merendahkan diri. Seperti bangsa Israel merendahkan diri pada proses pemeriksaan Yom Kippur, begitu juga kita harus merendahkan diri pada proses pemeriksaan Yom Kippur surgawi yang sedang berlangsung sekarang. Nah, hmm. masalahnya ada orang yang nggak tahu kalau sekarang ini lagi Yom Kippur, lagi penghakiman. Iya. Jadi mereka nggak tahu kalau mereka harus merendahkan diri, mereka harus serahkan semua dosa mereka, mereka harus akui itu supaya itu dijamin. Hmm, Ada orang yang nggak sadar itu, orang-orang yang belum kenal kebenaran, kan gitu. Jadi kenapa ini jadi kabar baik? Ya karena mereka berhak tahu kalau mereka itu sudah ditebus. Orang-orang belum tahu ini mereka sudah ditebus, iya. ya, dan itu direview oleh seorang hakim yang adalah penebusnya itu sendiri dan pengacaranya adalah orang yang sama. Jadi mereka berhak tahu kalau kalau penghakiman itu sedang terjadi, tapi ada pengharapan. Jadi mereka punya waktu untuk merefleksikan diri, punya waktu untuk merendahkan diri, punya waktu untuk bertobat, Hmm, ya. setuju. Karena kalau nggak ada yang ngasih tahu, dari mana orang-orang ini tahu? Hmm, Ya, itulah pekabaran tiga malaikat. Kita harus mengabarkan bahwa telah tiba saat penghakimannya. Ya, karena orang berhak tahu kalau sekarang sudah ada penghakiman. iya. Itu. Jadi kalau panggilannya adalah merendahkan diri selama proses review ini, lah orang yang nggak tahu kalau lagi di review nggak akan merendahkan diri. Kita harus kasih tahu, "Kak, ini lagi di review loh. Ayo kita sama-sama rendahkan diri, sama-sama bertobat." Gitu Bil dari aku. Iya. Iya. Elemen apa namanya? Merendahkan diri ini penting banget ya. Merendahkan ini sangat penting ya. Mempersiapkan diri lah dalam hal pe- periode penghakiman ini. Dan elemen penginjilannya itu sih, menurutku itu sih penginjilannya. Soalnya kan kadang-kadang kayak orang, aku nggak bilang Kristen lah, aku langsung bilang orang Advent lah yang tahu semua ini gitu kan. Kadang-kadang Hmm. orang Advent ini kan take it for granted gitu ya. Iya, iya. Nah, take it for granted. Oh iya, oh ini teologi kita luar biasa. Aku rasa ini jujur-jujur aja ya. Mungkin denominasi lain nggak ada mendalami kayak gini. Maksudnya bukan cuma nggak ada mendalami kayak ini, mereka nggak ada resource untuk kayak gini. Bayangin lah kita tinggal buka ini, buka ini, buka ini, dapat ini, dapat ini. Itu pun kita nggak Iya, mau. iya. Mungkin sedikit komentar, Bil.
Hmm. gereja lain itu tahu kalau Tuhan Yesus sekarang sedang melakukan pelayanan di Bait Suci Surgawi. Itu mereka tahu. Iya, Tapi mereka nggak tahu kalau pelayanannya itu adalah pengadilan pemeriksaan. penghakiman. Iya. Ya, itu yang mereka Nah, nggak tahu dalam karena teologi gereja lain. investigative judgment itu kan salah satu unik teologi kita, Iya. doktrin Tapi kalau kita. melayani di Bait Suci Surgawi mereka tahu. Tapi Tahu. kalau tanya pelayanannya ngapain emang? Nah, itu yang mereka nggak tahu itu. Iya. Itu. Maksudku, maksudku balik lagi penghakiman itu kan urgensi. Logikanya gini loh, kamu urgensi ada perang nih, perang mendadak. Besok ada perang mendadak ini nih, apa namanya? Pakai gitu kan. Lalu kamu dikasih senjata selengkap-lengkapnya nih, selengkap-lengkapnya sebagai orang Advent dengan semuanya dikasih. Nah, sekarang kamu tinggal cari tentara yang mau perang. Itu pun kita males. Gitu kan. Hmm. Itu pun kita Hmm. males. Nah, menurutku ya ini pribadi dan juga kolektif ya, secara gereja dan secara komunitas maksudnya. Apakah apakah kita sampai hati melihat orang nggak tahu itu satu, atau jangan-jangan di dalam hati kita, "Oh, ya udahlah, kita nggak peduli sama sekali," bisa jadi, atau jangan-jangan kita takut untuk memberitahu mereka bahwa ini saat ini sedang penghakiman, gitu kan, sebagaimana Yunus takut memberitahu Niniwe Hmm. bahwa ini sedang penghakiman, takutnya dia yang dibunuh. Hmm. Gitu. Nah, tapi kalau Tuhan jawab balik kita, tapi kalau aku mau selamatkan 120.000 orang di kota itu, kamu mau ngomong apa? Nah, tapi kan nggak akan terjadi kalau kalau Yunus dalam hal ini, kalau kita nggak berkhotbah di sana kan, atau kita nggak kasih tahu kabar baik ini kan, yang adalah kabar baik penghakiman. Itu Hmm. penghakiman yang sebenarnya curang ini karena semuanya udah di pihak kita gitu kan. Nah, jadi apa ya, urgensinya itu sih Yan, urgensinya itu sih. Karena Hmm. kadang-kadang dalam penginjilan ini, kalau kita bawa ke dalam perasaan ini mungkin pribadi ya. Kadang-kadang kalau kita bawa ke perasaan, kita mungkin nggak akan menginjil. Tapi coba sekali kita berpikir, hidup kita tuh berapa minggu lagi? Terus kayak, ya kan, kalau kita misalnya hidup kita berapa minggu lagi, terus nanti kalau misalnya udah berkeluarga akan sibuk, lalu ini gini 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 ini, kira-kira itu akan menjadi urgensi nggak? Pasti menjadi urgensi. Hmm. Itu kalau kita matinya umur 80. Kalau kita matinya 2 minggu lagi, ya berarti setiap hari urgensi kan? Hmm. Berarti setiap hari urgensi untuk menginjil. Itu sih, itu kalau dari aku ya. Hmm. Oke, nomor 3. Perhatikan apa yang ditulis oleh Ellen G. White. Hanya Kristus saja yang dapat mengajukan pembelaan yang efektif demi kepentingan kita. Dia sanggup membungkam si penuduh dengan argumen-argumen yang tidak dapat didasarkan pada jasa-jasa kita, tetapi pada dirinya sendiri. Advent Review and Sabbath Herald, 2 April 1908. Bagaimanakah Anda dapat menjadikan pengharapan ini sebagai milik Anda? Gimana Yan, menurutmu? Coba Bil dulu bilang ini Bil. Oh ya, oke. Kalau ini ya, karena tadi aku udah bahas tentang buku itu, dan dari buku itu sudah jelas bahwa satu, dia si penuduh tidak memiliki argumen untuk melawan karena sudah jelas. Tetapi keselamatan itu bukan datang dari jasa-jasa kita, benar. Ya, karena kita nggak bisa masuk buku itu harusnya. Tapi hanya pada Yesus sendiri, gitu kan. Jadi kalau misalnya seperti itu faktanya, tidak ada jasa kita. Tapi Tuhan peduli sama apa yang kita pilih. Lalu Tuhan sedang menghakimi kita. Lalu apapun, kalau kita memilih benar, apapun tuduhan setan, kita pasti menang. Kalau kita memilih benar, apapun tuduhan setan, kita pasti menang. Menang. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah Anda dapat menjadikan pengharapan ini sebagai milik Anda? Ya ini tidak akan menjadi milik kita kalau kita nggak di pihak yang benang. Kalau kita nggak di pihak yang memilih yang benar. Iya dong. Iya, iya. Ini kan berguna bagi orang yang memilih yang benar kan. Hmm. Pengharapan ini kan akan sangat enak bagi orang yang memilih yang benar. Kalau orang yang nggak memilih yang benar, ya kebalikannya. Iya, iya, iya. Kebalikannya. Kebalikannya apa? Yang parah, setan memiliki semua bukti untuk bilang bahwa kita itu salah, dan Layak itu terbukti. layak untuk binasa. Dan itu terbukti. Ah, jadi Iya, iya. kita jangan salah pilih posisi. Nah, itu sih menurutku. Iya. Berarti sekarang bagi saudara-saudara semua pilihlah ya. Pilihlah si penyelamat itu ya. Iya, iya Karena benar. kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, pilihlah si penebus itu. Dia sudah tebus kita. Sekarang pengadilan sedang berlangsung. Pilihlah untuk ditebus. Karena kalau kita tolak itu kita bisa tolak. Iya. Kita punya hak untuk menolak itu. Dan Tuhan akan menghargai hak kita untuk menolak itu. Jadi kalau dia sudah tebus kita, tapi kita bilang, oh saya nggak mau ditebus kok. Dia nggak bisa Nah, paksa.
Dan pada akhirnya setan akan punya segala cara untuk membuktikan ini orang Oh, emang gak layak ditebus. iya, Sorry, ini orang emang gak layak selamat. Dan karena kita udah menolak penebusan, ya akhirnya gak bisa ditebus jadinya. iya, Gitu. iya, iya, benar-benar. Tuhan menghargai pilihan kita, itu dia. Iya. Tuhan menghargai pilihan kita. Oke, ada lagi kan? Udah cukup. Udah cukup. Kita masuk ke bagian paling terakhir, yaitu saran, poin diskusi bagi guru SS. Oke, Yan, mulai dari mana dulu nih? eh Ya, paralel dengan Daniel 7 ya. Iya, iya, iya. Kalau waktunya nggak cukup, paralel temanya aja cukup. Paralel tema. Tahan itu ya. Ya. Paralel tema apa kerajaannya dan Oh, oke, oke. ya karena kalau paralelnya kan tadi banyak banget ya. Iya, Sampai per frasa itu ada paralel ya. menyesuaikan Tahun waktu. apa tahun pertama tahun ketiga itu kan Iya, paralel. iya, iya. Tapi kalau nggak sempet langsung paralel antara kerajaan-kerajaannya itu aja. Oke. Di akhirnya kan itu Penghakiman. penghakiman itu paralel dengan pemulihan tempat kudus. Nah, itu yang Hmm. paling penting. Oke. Tunjukkan. Habis itu eh, alusi Imamat 16 dalam Daniel 8. Nah, ya mau nggak mau jadinya harus bahas Imamat 16 itu sendiri. Iya. Ya, Tapi itu itu. penting sih, karena kan ya itu kan modelnya kita harus belajar itunya. Iya, itu habis itu eh hubungannya dengan Wahyu 14 ayat 7. Hmm. Ya, kalau tentang alusi penciptaan itu kalau ada waktu lebih bagus ya, tapi kalau nggak ada waktu itu ya mungkin bisa dipotong Kalau ada waktu bahas alusi penciptaan di sini ya. ya penciptaan. Oke. Ya, habis itu tentang kitab kitab kehidupan dan kitab catatan perbuatan baik dan buruk itu. Iya. Ya, habis itu aplikasi kehidupan. Aplikasi kehidupan mungkin pertanyaan 1, 2, 3 itu sebenarnya mirip-mirip ya. Pilih aja salah satu pertanyaan itu Iya, iya. udah cukup. Iya. Pilih salah satu atau digabung sekalian. Ya, dia menjadi satu pertanyaan bisa. Iya. Oke. Ya, ini relatif lebih singkat dari sahabat lalu ya. Jadi waktunya lebih banyak untuk didiskusikan di kelas masing-masing. Iya, secara materi nggak secara materi ya, tapi kalau misalnya pembahasannya ya tergantung guru SS-nya gimana. Tapi secara materi Ya, nggak lebih banyak, benar, benar. Oke, eh, sampai di sini pelajaran kita teman-teman, pelajaran yang ke-8. Jangan lupa belajar untuk pelajaran yang ke-9, ya. Jangan lupa untuk pelajaran-pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 itu adalah tentang dasar pemerintahan Allah, ya. Padanan buku kemenangan akhirnya dari pasal 25 sampai 27. Ya, kita akan bahas tentang hukum, sabat, lalu pekabaran tiga malaikat, tanda binatang itu kayaknya digabung jadi satu. Nanti kita hmm, atur lagi mana bahasnya kalau nggak bisa cover semua gitu ya. Tapi kayaknya temanya itu adalah tuduhan-tuduhan setan gitu ya. Dan apa yang menjadi bukti bahwa tuduhan itu salah. Mungkin itu ya. Ada lagi, hmm. Mas Yansan? Cukup, cukup. Cukup. Kalau tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau sudah memberikan kami hikmat. Engkau sudah memberikan kami roh kudus-Mu supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Bapa, biarlah apa yang kami bahas hari ini boleh bermanfaat bagi kami secara pribadi untuk memilih pilihan kami Tuhan, menggantungkan harapan kami kepada Engkau saja, yang adalah penyelamat kami, yang adalah imam besar kami, yang adalah pengacara kami, yang adalah hakim kami. Bantu kami Tuhan untuk membuat keputusan kami sehari-hari semakin dekat denganmu. Bantu kami juga Tuhan untuk membagikan pengharapan ini kepada orang lain, kepada sesama kami, terutama kepada orang yang belum tahu. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Amin. amin. Terima kasih teman-teman semua. Shalom. Shalom semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.